Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan untuk mata kuliah bisnis internasional. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai Human Resource Management at International Business. Sebetulnya dengan kata lain kita bahas mengenai manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Sebetulnya sama saja antara kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional dengan bisnis domestik. Seperti kita ketahui halnya bahwa manajemen adalah bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita mengatur, bagaimana cara kita mengawasi. Apa yang kita kelola, apa yang kita atur, tentu saja perusahaan. Perusahaan memiliki unsur-unsur dalam perusahaannya. Unsur yang pertama 6M. Man, material, method, mesin, money, dan market. Man, manusianya. Ini hal ihwal yang paling krusial, yang paling penting dalam manajemen sumber daya manusia. Man, manajemen sumber daya manusia. Dia berfungsi bagaimana kita mengatur atau mengelola orang untuk bisa mencapai titik tujuan. Maksudnya, di mana pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Halnya begini, bisnis tidaklah langsung menjadi sebuah bisnis yang besar. Bisnis diawali dengan proses terbentuknya bisnis yang kecil terlebih dahulu, atau dikatakan sebagai small scale business. Manajemen sumber daya manusia, pada mulanya orang mendirikan bisnis dalam bentuk kecil dengan beberapa orang karyawan. Lama-kelamaan bisnisnya maju dan membutuhkan banyak karyawan. Bisnis besar ini harus dipecah-pecah menjadi banyak departemen. Harus dipimpin oleh tenaga kerja yang sesuai dengan jabatan dan memiliki banyak karyawan. Human Resource Management atau dikatakan sebagai manajemen sumber daya manusia adalah upaya pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Menurut Badruddin dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian tersebut secara eksplisit menyebut unsur sumber daya manusia, yaitu dengan sebutan bantuan orang lain. Oleh karena itu, pengertian ini sangat dekat hubungannya dengan pandangan-pandangan baru tentang manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia kedekatan yang tersirat dan tersurat dalam pengakuan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi terdapat sejumlah manusia, M yang pertama, men, yang ikut berperan dan harus diperankan dalam organisasi bisnis tersebut. Kalau kita merunut bagaimana manajemen mengatur, mengelola kegiatan bisnis suatu perusahaan, di mana terdapat unsur manusia yang harus mereka kelola. Ada unsur mesin yang harus mereka kelola. Ada unsur bahan baku. Ada metode atau cara yang harus dikelola. Ada pasar yang harus dikelola. Ada keuangan yang harus dikelola. Siapa yang mengelola semua ini? Tentu saja manusia. Organisasi-organisasi, baik itu organisasi bisnis profit maupun non-profit, mereka terdiri dari unsur-unsur manusia. Manusia memiliki beberapa kapasitas yang berbeda-beda setiap masing-masing individu.
Ini kan unsur organisasi, unsur utama dalam organisasi. Mereka lah yang harus kita kelola. Yang mengelola siapa? Yang mengelola tentu saja pihak manajerial. Pihak manajerial kita bagi menjadi 4 bagian. Dalam sumber daya manusia, di dalam manajemen kita bagi menjadi 4 bagian. Yakni top level, middle level, low level, dan staff. Ini yang kita kelola bersama-sama untuk mencapai titik tujuan organisasi. Oke, saya lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Di mana sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, di mana mereka memiliki kemampuan dan keahlian masing-masing yang dikelola oleh pihak manajerial. Dan manajerial dibagi menjadi 4, man, material, method, mesin, money, market. 6M. Mereka kita kelola untuk mencapai tujuan organisasi. Coba sekarang kalian bayangkan, apa yang terjadi ketika saya menggali sumur untuk mereka menggalikan sumur di rumah saya. Yang saya rekrut adalah lulusan S2. Yang saya rekrut adalah lulusan S3. Saya pikir cukup 2 orang dengan kapasitas mereka memiliki kemampuan TOEFL 550. Kemudian untuk yang doktoral, dia memiliki kemampuan TOEIC di atas rata-rata, mampu mengoperasikan pemrograman C++, kemudian Visual Basic. Kemudian yang S2, dia mampu untuk mengoperasikan internet, mengoperasikan komputer. Kira-kira sumur tersebut akan tergali atau tidak? Saya jamin sampai dengan 10 hari ke depan, kalian tidak akan menemukan lubang sumur untuk kalian menemukan air. Yang akan kalian temukan adalah
kebijakan, dan strategi. Lulusan S2, lulusan S3 mereka hanya akan membuat strategi dan kebijakan. Hiring too many manager never solve the problem. Instead, it impact the efficiency. Jadi kalau kalian mau menggali sumur, yang harus kalian rekrut adalah orang yang mempunyai otot kawat, otot besi, tulang besi, otot kawat, ya gitulah. Yang mereka berpikir menggunakan ototnya, bukan mengandalkan otaknya. Kita tidak perlu orang yang lulusan S2, kita tidak perlu lulusan orang yang S3, yang mereka mampu untuk TOEFL, mereka mampu mengoperasikan komputer, mereka mampu mengoperasikan internet, dan lain sebagainya. Karena sumurnya tidak akan tergali. Ini pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi bisnis. Pun begitu dalam bisnis internasional, yang harus kita rekrut, yang harus kita jadikan mereka staff adalah yang betul-betul ahli dalam bidangnya. Makanya dalam manajemen kita mengenal adanya fungsi manajerial, planning, organizing, actuating, controlling. Ini yang dikatakan oleh G.R. Terry. Bu Hori Alma dia mengutip lagi, ada unsur staffing, coordinating, ada unsur pengawasan yang dilakukan dalam manajerial, dalam manajemen. Kita akan membahas itu ke depan satu persatu dan kita akan kupas mengapa itu diperlukan. Tidak mungkin kita merekrut seorang SPV, seorang CEO, seorang spesialis untuk menggali sumur. Kan begitu fungsinya. Yang harus dilakukan adalah mempergunakan strategic choice manager. In order to formulate strategy, manager must routinely evaluate where they are. Know what has and has not changed since the former strategy was implemented. Understand the ripple effect that change in strategy have on other functions, and consider the response from competitor. Yang harus dilakukan oleh seorang manajer, dia harus rutin mengevaluasi apa yang harus dia rubah. Ketika kebijakan yang dibuatnya dirasakan salah atau tidak berguna bagi perusahaannya, ini bisa dilakukan perubahan. Kalau misalnya terjadi fungsi yang salah, efek dari kebijakan yang kita buat dan dari kompetitor yang mengakibatkan perusahaan kita tidak berjalan dengan baik, yang harus dilakukan adalah evaluasi. Buat kembali SOP baru. Dikatakan dalam manajemen kita mengenal adanya siklus pengawasan. Bila hal itu terjadi, yang harus dilakukan pertama kali adalah set strategic goal. Buat goal yang akan dicapai. Get standard. Measure performance. And then, if inadequate, take corrective action. If correct performance, compare performance with standard. Jika kalian sudah menemukan ukuran performance yang pas, measure performance, kalau itu correct performance, berarti jadikan itu standar baku. Tapi kalau performance itu tidak baik, if inadequate, take corrective action, re-evaluate standar, bikin standar baru. Sebagai contoh mudahnya begini. Ketika saya bekerja di Telkomsel, di Gerai Hal Telkomsel, pada saat itu, yang paling mudah adalah mengurus customer service yang banyak dibandingkan mengurus office boy satu. Kenapa? Karena
office boy mereka tidak mempunyai standarisasi kerja SOP yang jelas seperti kasir, tidak mempunyai standar operasional prosedur yang jelas seperti customer service. OB, kita buatkan standarisasinya khusus, harus supervisor yang mereka harus mengelola kinerja dari office boy tersebut. Bagaimana cara pengelolanya? Ini pentingnya siklus pengawasan yang harus dilakukan pertama kali, buatkan jadwal yang berbeda antara office boy dengan staff. Ketika staff masuk pukul 8 pagi, office boy harus masuk pukul 6 pagi. Karena mereka harus membersihkan peralatan-peralatan kerja yang akan dipergunakan oleh customer service, yang akan dipergunakan oleh kasir, yang akan didatangi oleh calon konsumen. Bagaimana cara membuat pengawasannya? Yang harus dilakukan pertama kali, buat checklist. Checklist. Untuk apa fungsi checklist itu? Mengetahui, cek kegiatan apa yang belum dan yang sudah dilakukan oleh office boy tersebut. Lalu setelah dibuatkan checklist, buatkan standar operasional prosedur secara terperinci. Checklist yang pertama, office boy datang pukul 6 pagi. Checklist yang kedua, office boy membersihkan kaca. Standarisasinya, kaca terlihat mengkilat, tidak ada noda, tidak ada bekas tangan, bekas telapak tangan, terpasang stiker yang dibuatkan oleh Telkomsel. Yang checklist ketiga, meja dilap, tidak ada lagi debu. Ini cara kontrolnya. Itu standarisasi namanya. Dibuat sedetail mungkin. Kalau customer service kan gampang. Mereka menilainya berdasarkan dari KPI. Key Performance Index. Itu kalau office boy-nya nurut. Ketika sudah kita beri checklist, kita beri SOP yang kita buatkan rangkap 2, mereka laporkan setiap bulan, kita laporkan ke kantor pusat apa yang dia kerjakan. Yang tidak nurut, office boy-nya office boy nakal. Oke, dia checklist, tapi kerjaan tidak dia lakukan. Tugas dari seorang supervisor yang harus dia lakukan adalah cek pekerjaan dia dengan memegang meja yang sudah dia lap misalnya. Menandakan bahwa kalau misalnya masih ada debu berarti mejanya belum dibersihkan, kan begitu. Itu standarisasi. Ini dikatakan dalam manajemen, dalam dunia bisnis, penggunaan manajemen literatur ekonomi abad 18-19 masih sedikit yang mengenalnya. Para penulis pada masa itu menggunakan istilah pemilik, pengusaha, atau kapitalis untuk menyatakan orang yang menjalankan usaha komersial, perdagangan, atau pengusaha pabrik. Banyak pendapat tentang fungsi manajemen. Menurut Bukhari Alma, manajemen adalah planning, coordinating, controlling, organizing, dan staffing. Kita bahas dari planning terlebih dahulu. Tadi kenapa saya loncat ke pengawasan? Karena ini salah satu fungsi yang harus dilakukan dalam kegiatan bisnis internasional di mana manajemen sumber daya manusia berfungsi. Fungsinya salah satunya adalah planning. Planning adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan persiapan masa depan kegiatan bisnis. Kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya satu, menetapkan tujuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Ini planning. Jadi kalau misalnya kita tidak menetapkan tujuan perusahaan untuk jangka panjang maupun jangka pendek, dijamin perusahaan itu tidak akan pernah sampai kepada titik yang telah kita tentukan. Yang kedua, memformulasikan polisi bisnis atau kebijakan bisnis, prosedur dan programnya. Menyediakan metode untuk pengawasan keuangan termasuk penggunaan anggaran dan prosedur pengawasannya. Di mana planning adalah fungsi manajemen yang paling penting karena di sini diformulasikan apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan, di mana dan bagaimana cara mengerjakannya, planning. Saya mencontohkan itu. Saya mencontohkan seorang OB yang harus kita buatkan jadwal jam berapa dia datang, jam berapa dia mengelap kaca, jam berapa dia harus membersihkan meja, jam berapa dia harus menyapu, jam berapa dia harus mengepel. Plan. Fungsi selanjutnya coordinating. Fungsi ini menyangkut mengintegrasikan berbagai unit yang berbeda termasuk prosedur.
perencanaan yang semakin besar organisasi, semakin penting fungsi ini. Koordinasi harus ada pada setiap tingkat organisasi. Coba kalian bayangkan, ketika fungsi coordinating ini rusak. Dari bagian manajemen sumber daya manusia ke bagian manajemen keuangan tidak terjadi koordinasi yang jelas. Ketika seorang karyawan dirugikan, dilaporkan bahwa dia tidak menerima gaji misalnya. Dengan alasan bahwa dia tidak melakukan absensi. Padahal setiap hari karyawan ini datang, tidak ada koordinasi. Padahal pihak dari manajemen sumber daya manusia, mereka merekap manual untuk absensinya. Tetapi tidak ada koordinasi antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen keuangan misalnya. Jadi pihak dari manajemen keuangan tidak mengeluarkan gajinya si karyawan. Hal ini bisa menyebabkan kerugian fungsi koordinating. Karena ini saling punya efek terkait. Satu antara dengan yang lainnya, efeknya saling terkait. Manajemen sumber daya manusia dengan manajemen keuangan, dengan pihak manajemen sumber daya manusia dengan pihak sales, kemudian dengan pihak dari dari pihak sales, dari pihak administrasi, itu saling terkait. Kalau misalnya dari mesin, misalnya kita akan membuat pakaian, ada dia bagian pemintalan, ada dia bagian pencelupan, ada dia bagian penjahitan misalnya. Satu mesin itu rusak, baju itu tidak akan pernah jadi. Ini fungsinya. Jadi saling keterkaitan satu sama lain. Seringkali fungsi kontrol dipraktekkan secara salah karena kurang mengerti apa maksudnya. Controlling artinya membimbing pekerjaan agar mengikuti arah yang diharapkan, yang ditetapkan. Ini tidak sama artinya dengan memberi perintah atau komando yang banyak yang dilakukan oleh para pengawas. OB tadi, kalau kita kerjaannya hanya marah, ini lap. Setiap hari gitu, kalau kita ada, dia lakukan pekerjaannya. Tapi kalau misalnya kita tidak ada, dia tidak akan melakukan pekerjaannya. Lalu bagaimana fungsi controlling yang harus dilakukan? Makanya yang harus dilakukan oleh seorang supervisor untuk fungsi controlling pertama kali adalah membuat checklist. Kalau misalnya contoh kasusnya OB tadi, buatkan checklist, buatkan standarisasi kerja untuk karyawan itu. Karena apa? Karena kontrol bukan berarti mencari kesalahan orang lain. Akan tetapi kontrol bertujuan mengembalikan segala sesuatunya ke jalan yang benar. Seandainya terlihat ada penyimpangan, ini fungsi controlling. Bukan hanya komando atau menunjuk di bawah telunjuk tangan. Itu controlling namanya. Yang selanjutnya, siklus pengawasan. Berdasarkan tujuan strategis, top manager menetapkan standar prosedur ini yang merupakan dasar pengukuran atau measure tadi. Manajer pada setiap tingkatan mengukur kinerja masing-masing. Kinerja yang dicapai dibandingkan dengan standar. Koreksi bila terjadi penyimpangan. Maka ini dikatakan sebagai siklus pengawasan. Kalau misalnya kita lihat siklusnya, siklus yang pertama ini, yang pertama set strategic goal, bikin goal. Yang kedua set standar. Yang ketiga ukuran performance. Yang keempat compare performance with standard. Kalau misalnya performanya sudah betul, kita tidak lagi membuat standar baru. Tidak usah lagi membuat standar baru. Kita gunakan standar itu sebagai standar yang baku. Tapi kalau misalnya terjadi kesalahan, tidak sesuai dengan target yang diharapkan, re-evaluate standar. Bikin standar baru. Paham ya? Fungsi manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi yang terkait satu sama lain. Aktivitas yang dijalankan oleh manajemen sumber daya manusia sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Dengan tujuan peningkatan produktivitas, kualitas kehidupan kerja dengan pelayanan, fungsi perencanaan atau planning merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang esensial. Karena menyangkut rencana pengelolaan sumber daya organisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Fungsi yang selanjutnya dalam manajemen sumber daya manusia adalah procurement atau fungsi pengadaan. Procurement merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam upaya memperoleh jenis dan sumber daya manusia yang tepat.
yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi yang kedua, development atau fungsi pengembangan. Berkaitan erat dengan peningkatan keterampilan dan kemampuan yang diupayakan melalui jalur pelatihan maupun pendidikan. Juga berbagai bentuk upaya pengembangan diri untuk karyawan yang berprestasi. Kita mungkin saja yang tadinya OB, kalau standarisasi dia SMA misalnya, kita angkat dia menjadi customer service karena dia melanjutkan perkuliahan misalnya sampai jenjang sarjana. Selesai dia kerja, kita lihat kinerja dia, biasanya kalau OB yang baik itu dia setia. Nah, kita kirim dia untuk mengikuti pelatihan. Tapi kalau misalnya dia kuliah lagi, misalnya dia kuliah lagi D3 atau S1, tidak menutup kemungkinan dia kita angkat jadi customer service atau jadi staff yang tadinya OB. Apa salahnya kan begitu? Promotion from within. Jadi kalau misalnya kita mempromosikan seseorang yang dia kelihatan loyal, ini akan menambah semangat kerja dia. Ya mungkin saja ada OB yang kita angkat jadi staff misalnya. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan atau maintenance. Berkaitan dengan upaya mempertahankan kemauan dan kemampuan kerja karyawan melalui penerapan beberapa program yang dapat meningkatkan loyalitas dan kebanggaan kerja. Maintenance itu namanya. Ketika kita angkat OB tadi menjadi staff. Supaya apa? Supaya dia loyal. Fungsi yang keempat, fungsi penggunaan atau fungsi use. Menekankan pada pelaksanaan berbagai tugas dan pekerjaan oleh karyawan serta jenjang peningkatan posisi karyawan. Selain itu, berkaitan pula dengan kontraprestasi untuk karyawan yang telah berhenti bekerja, baik untuk sementara maupun permanen, ataupun yang diakibatkan pemutusan hubungan kerja sepihak. Menurut Kustoro, ada beberapa fungsi dalam manajemen sumber daya manusia. 5 fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Kustoro. Yang pertama adalah human resource planning atau fungsi perencanaan, di mana dia mengatakan merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengadaan atau personal, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, penempatan, serta kontrak tenaga kerja. Ini yang harus dipersiapkan. Fungsi yang ketiga, fungsi pengembangan. Personel termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Fungsi yang keempat adalah fungsi pemeliharaan, maintenance. Memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Fungsi kelima, fungsi terakhir, fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan atau pemanfaatan pengoptimalan sumber daya manusia termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, juga separasi. Manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional memiliki fungsi pengadaan. Yang harus dilakukan adalah lakukan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, desain pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pengerjaan. Kemudian lakukan pengembangan. Bagaimana caranya? Melakukan penilaian prestasi kerja, pendidikan, pelatihan, penugasan, mutasi, promosi, motivasi, dan disiplin. Fungsi pengadaan adalah penarikan karyawan, seleksi, peningkatan, penempatan, dan orientasi. Pemeliharaan, kompensasi, kesehatan, keamanan, keselamatan kerja, dan hubungan industrial. Ini pemeliharaan, termasuk perencanaan karir, perluasan pekerjaan, pemerkayaan pekerjaan, dan pemberhentian. Ini termasuk pemeliharaan. Perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dilaksanakan. Hal pokok dalam perencanaan sumber daya manusia yang harus dilakukan adalah pertama, job analysis atau analisis jabatan. Yang kedua, job description, deskripsi kerja. Yang ketiga, job specification atau spesifikasi kerja. Analisis jabatan dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Menentukan, memperhitungkan perkembangan perusahaan atau forecasting.
Yang kedua, memberikan uraian pekerjaan, uraian jabatan, spesifikasi pekerjaan, evaluasi pekerjaan. Ini yang dimaksudkan dengan analisis pekerjaan. Right man on the right job. Kalau misalnya kita menempatkan orang yang salah, kita jamin orang perusahaan tersebut tidak akan pernah maju. Karena right man on the right place. Tempatkan orang di dalam tempat yang tepat. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya bubarkan. Di sesi yang kedua saya akan absen. Jadi kalian bisa menghidupkan kameranya, saya akan absenkan kalian pada sesi yang kedua. Sesi yang pertama saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Nanti di sesi yang kedua saya akan melakukan absensi manual. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.